Nah, tadi yang paling diketahui publik dan ini paling dianggap berhasil oleh publik ya. Jadi kalau kita lihat ini rupanya banyak program-program inovasi dari Kemendikbud. Banyak yang masyarakat sebenarnya sebagian belum banyak yang tahu. Nah, ini datanya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, dari berbagai program inovasi yang dikeluarkan Kemendikbud saat ini, apakah cukup menjawab tantangan pendidikan selama masa pandemi? Menurut publik, dari berbagai program inovasi yang dikeluarkan Kemendikbud saat ini cukup menjawab tantangan pendidikan selama masa pandemi. Angkanya 54,8% ya. Itu mengatakan cukup menjawab tantangan pendidikan di masa pandemi. Kemudian yang mengatakan tidak cukup menjawab tantangan pendidikan selama masa pandemi di angka 26,1%. Sisanya tidak tahu, tidak jawab. Jadi kendati ada gonjang-ganjing ya di isu-isu dunia pendidikan belakangan ini, tapi apa yang dilakukan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, kalau lihat data yang ada ini masih dinilai positif oleh publik. Meskipun kalau bicara angka persentase memang tidak besar, karena 54. Dari sisi approval ratingnya itu tidak begitu besar ya, kalau besar kan 70% gitu. Tapi ini sudah di atas 50%, artinya sudah mayoritas publik menilai positif. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan terbuka, kita ingin tanya kepada publik soal visi pendidikan nasional ke depan. Pertanyaan begini, apakah harapan Bapak Ibu Saudara terhadap visi pendidikan nasional ke depan? Jadi ini masukan publik ya, bukan kami ya. Ini kita hanya merangkum dari masukan-masukan publik. Ya, ini pertama, publik ingin visi pendidikan nasional ke depan adalah pertama mampu membangun sumber daya manusia yang unggul. Persentasenya 24,4%. Kemudian mencerdaskan anak bangsa 23,3%. Kemudian SDM Indonesia mampu bersaing di kancah global 12,2%. Mengutamakan inovasi 10,4%. Kebijakan benar-benar pro rakyat 10,4%. Menggunakan teknologi sebagai sarana meningkatkan mutu pendidikan di angka 4,6%. Ada juga yang ngasih masukan bervisi Pancasila 2,2%, dan lain-lain ini kita kumpulkan jadi 3,0%. Ini banyak macam-macam ini isinya. Nah, kita rangkum dari masukan publik. Ini adalah masukan publik soal harapan visi pendidikan nasional ke depan. Oke, lanjut. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya sebenarnya saya ambil dari analisa di atas, langsung saja dilewati. Kita ingin bacakan rekomendasi saja. Nah, ini rekomendasinya ada 3 rekomendasi. Pertama, upaya pemerintah atau Kemendikbud untuk segera menggelar pendidikan tatap muka punya argumentasi kuat. Pasalnya menurut data survei sebanyak 65,7% publik berpandangan bahwa pembelajaran daring atau jarak jauh yang sedang berjalan selama ini kurang efektif. Sementara itu data lain menyebutkan sebanyak 75,8% publik setuju jika pembelajaran tatap muka segera dibuka. Adapun publik lebih menginginkan pembelajaran tatap muka dibuka secara bertahap ketimbang dibuka secara serentak. Poinnya adalah, ini rekomendasi pertama ya, jadi memang masyarakat sudah jenuh dengan pendidikan daring dan pengen segera dibuka pembelajaran tatap muka, itu poinnya. Dan sudah benar kalau pemerintah ingin membuka pendidikan tatap muka itu di Juni atau Juli nanti. Ini sebagai argumentasi ilmiahnya ya, bahwa memang masyarakat sudah jenuh
dengan pembelajaran daring. Dan ini saya pas lagi keliling-keliling ke kampung juga begitu, banyak warga mengeluh. Ibunya, anaknya, dan juga ibu sama anak berantem nangis. Saya pernah dengar langsung itu. Jadi sudah saatnya pembelajaran tatap muka dibuka. Nah, ini sebagai angin segar ya untuk tahun 2021. Angin segar pendidikan nasional 2021. Kemudian rekomendasi kedua adalah kebutuhan teknologi dalam dunia pendidikan sangat krusial. Artinya kendati pembelajaran tatap muka diberlakukan, dunia pendidikan harus tetap terintegrasi dengan teknologi. Hal ini terkonfirmasi dari data survei, sebanyak 4,7% publik berpendapat bahwa penggunaan teknologi digital tetap dibutuhkan guna menunjang jalannya pendidikan. Sementara data lain menyebutkan 66,0% publik berpendapat bahwa pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi merupakan kebutuhan penting sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Nah, ini menjadi catatan juga bahwa jangan kemudian setelah tatap muka digelar, pihak-pihak yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan teknologi di dunia pendidikan itu dikurangi. Tetap saja kebutuhan teknologi, kebutuhan internet yang aksesnya gampang itu harus dipenuhi ya, karena tetap bagi publik pendidikan harus terintegrasi dengan teknologi. Nah, kemudian rekomendasi yang ketiga adalah terkait upaya membangun visi pendidikan nasional ke depan. Publik punya harapan sebagai berikut. Pertama adalah pendidikan nasional harus mampu membangun sumber daya manusia yang unggul, mencerdaskan anak bangsa, membuat SDM Indonesia mampu bersaing di kancah global. Kemudian kebijakan benar-benar pro rakyat, menggunakan teknologi sebagai sarana meningkatkan mutu pendidikan dan bervisi Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, temuan survei kami, saya hanya membacakan saja, nanti akan dielaborasi oleh peneliti kami bidang pendidikan yaitu Mas Budi Sugandi. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali Rifan selaku Direktur Eksekutif dari Aero Survei Indonesia yang telah menyampaikan hasil surveinya yang sangat-sangat komprehensif. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, data-data tersebut sudah mewakili bagaimana aspirasi dari masyarakat Indonesia terkait sistem pendidikan yang saat ini berjalan, terutama di saat pandemi. Dan di sini saya menangkap beberapa poin yang mana adanya kejenuhan dari masyarakat dan adanya keinginan untuk segera mengembalikan sistem pendidikan kembali ke tatap muka, namun tidak serta-merta meninggalkan teknologi di dalam menjalankan sistem pendidikan itu sendiri. Dan pemaparan tersebut akan dilengkapi lagi ini teman-teman oleh Mas Budi Sugandi. Apakah sudah dapat bergabung Mas Gandi? Ya, sudah bergabung Mbak Kintan. Baik, silakan Mas Gandi untuk menyampaikan pemaparannya selaku peneliti dari Aero Survei Indonesia. Pada Mas Gandi. Terima kasih Mbak Kintan. Ini kita impor moderator jauh-jauh dari UGM. Thank you sekali lagi udah memandu acara ini dengan bagus sekali. Terima kasih. Tentu yang saya hormati ada Prof. Ainun Naim, Sekjen Kemendikbud yang kebetulan belum bisa hadir bergabung sama kita karena ada agenda yang mendadak. Mas Ali Rifan selaku Direktur Eksekutif Aero Survei Indonesia yang tadi sangat optimis dan penuh semangat kalau kita lihat dari nadanya itu. Terima kasih, ini meringankan tugas peneliti utama sebenarnya karena sudah disampaikan semua. Kemudian ada Ibu Ice Khadijah. Ibu Ice ini adalah tokoh nasional saya rasa ya, tulisan dan sering diundang oleh televisi nasional, kepakarannya sudah tidak diragukan lagi. Terima kasih sudah bergabung Bunda Ice. Ada Mas Fikri, ini sahabat saya dari LIPI. Selamat juga ini, pimpinannya baru diangkat jadi kepala BRIN ini. Saya nggak tahu senang apa enggak, karena di LIPI biasanya lebih suka meneliti Mas ya, ketimbang jadi urusan birokrasi. Kemudian juga Kintan, thank you sekali lagi, dan rekan-rekan dari media, serta peserta sekalian, juga rekan-rekan dari Aero Survei Indonesia. Saya rasa begini, saya nggak akan panjang, nanti biar pemateri yang lain, Mas
Fikri dan tentu Ibu Ice yang nanti mengulas lebih jauh terkait temuan survei ini. Cuman saya ingin bikin diskusi ini lain apa yang disampaikan oleh Pak atau Mas Direktur Eksekutif dengan para pembicara, dan tentu agar publik bisa mencerna dengan tepat hasil temuan ini. Saya ingin berangkat dari keadaan pandemi di dunia memang. Jadi tidak ada negara satupun yang bisa optimal menjalankan aktivitas pendidikannya di masa pandemi ini. Itu sudah pasti. Jangan pun ada pandemi, sebelum pandemi pun itu kita punya PR dalam mengatasi pendidikan. Karena pendidikan itu sesuatu yang terus bergerak dinamis, jadi butuh inovasi-inovasi baru. Nah, tentu hadirnya pandemi ini menjadi PR bagi semua negara. Bahkan kalau kita lihat di Tiongkok, yang memang dia lebih awal kena sebagai epicentrum COVID-19, tapi mereka sudah lebih awal pulih. Tahun 2020 itu sudah mulai masuk, sekolah-sekolah, kampus sudah mulai masuk, karena kebetulan saya PhD di sana. Artinya apa? Ini masuk juga dengan temuan survei yang disampaikan tadi bahwa dengan belajar yang mayoritas dipenuhi dengan Zoom dan WhatsApp. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak hanya Kemendikbud saya rasa ya, ini saya bicara nomenklatur awal ya sebelum penggabungan, yang punya kerja keras, karena kalau kita bicara kementerian ya Kementerian Sosial, Kementerian Kemenkominfo dan seterusnya itu punya PR juga. Jadi kritik yang ada di masyarakat itu saya lihat wajar saja dan menyebar ke semuanya, dan tentu saya rasa harus disikapi dengan hal yang konstruktif, karena walau bagaimanapun tujuan kita adalah untuk membuat pendidikan kita lebih baik. Nah, kalau kita baca data PISA memang menunjukkan dari tahun ke tahun Indonesia masih di urutan yang bawah. Jadi beberapa negara 300-an kalau nggak salah itu mengikuti program ini, itu Indonesia masih berada di urutan 3 ke bawah atau 5 paling bawah. Tentu ini prestasi yang sangat bikin kepala kita pusing ya. Karena tadi ranking 4 tapi paling bawah. Ya, bukan paling bawah terakhir, tapi itu 3-5 saya rasa itu sudah zona merah. Kalau dalam liga sepak bola itu degradasi bisa masuk liga kedua nantinya. Nah, ditambah dengan pandemi ini, ketika bicara Indonesia, memang ini menjadi pukulan yang luar biasa. Nah, tapi setelah kita melihat data, ternyata memang dari sisi efektivitas, memang publik masih menaruh harapan sebenarnya. Saya bicara langsung data yang paling akhir. Data publik masih berharap sebenarnya terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kemendikbud, baik itu berupa bantuan kuota internet yang saya lihat itu cukup tinggi, bahkan dianggap paling berhasil di masa pandemi ini. Kemudian juga ada data apa ya? Maaf ini. Selain itu termasuk Kartu Indonesia Pintar ya. Dan yang kedua tadi terkait relaksasi dana BOS. Itu saya lihat sangat bagus sekali dan diapresiasi oleh publik. Nah, cukup menarik data ini karena kalau kita lihat peleburan Kemendikbudristek ini memang masih rendah. Hanya elit saja yang tahu ada peleburan ini, tapi mayoritas masyarakat belum tahu ada peleburan ini di tanggal 21 sampai 25. Nah, setelah pengumuman kemarin oleh Presiden Jokowi dengan melantik Mas Nadiem atau Mas Menteri sebagai Kemenristek Kemendikbudristek, ini menjadi apa ya, booming sebenarnya. Dan kalau diadakan risetnya sekarang, saya yakin ya bahwa masyarakat akan lebih tahu. Nah, ini menjadi tantangan bahwa
ketika penggabungan ini terjadi, berarti kerja-kerja itu akan lebih luas. Dan tentu effortnya harus lebih luas juga. Nah, saya melihat memang ada semacam hubungan ya, Mas Menteri, saya bicara langsung dengan Ristek. Karena memang sebenarnya Mas Nadiem ini kan lahir dari rahim teknologi. Dari kita tahu ya, sebagai founder dan CEO Gojek dulunya tentu sangat paham dengan dunia riset dan teknologi. Jadi saya merasa mungkin atas dasar itu Pak Presiden Jokowi mempercayakan bahwa Ristek ini digabung oleh Kemendikbud. Walaupun ada alasan lain juga bahwa Ristek ini selalu berkaitan dengan universitas atau perguruan tinggi. Jadi mayoritas supply dari hasil publikasi kita itu bersumber dari perguruan tinggi. Dan sifatnya adalah Ristek dengan BRIN, kita harus paham ya perbedaannya. Ristek itu fokusnya kepada riset terapan. Makanya nanti diarahkan kampus dosen itu menghasilkan hasil yang bisa diterapkan. Dan itu bukan hanya tugas kampus loh, tapi Ristek itu juga tanggung jawab oleh perusahaan atau industri. Jadi harusnya ke depan itu dosen yang mempublikasikan karya ilmiahnya akan mendapatkan reward, baik PUM atau yang lain. Industri pun demikian. Dia harus mendapatkan semacam pajaknya mengulangi reduction atau yang lain ya, atau pengurangan pajak. Jadi harus berkolaborasi semua. Karena berbeda dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu fokusnya kepada riset-riset dasar. Nah, saya rasa ini semoga menjadi angin segar ya di tengah lemahnya juga riset kita. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita lihat memang ketika ditanyakan efektivitas belajar daring itu memang mayoritas publik mengatakan belum efektif ya, 65,7%. Catatannya adalah ini menjadi PR bersama. Satu, tentu dari Kemendikbud sendiri perlu namanya juga melakukan refleksi juga terkait pembelajaran selama setahun terakhir ini. Tapi yang kedua, ini bukan tugas Kemendikbud sendiri, tapi juga terkait dengan Kemenkominfo misalnya, karena terkait jaringan internet yang di daerah, tadi saya baca di kolom komentar, di daerah itu masih susah terkait sinyal internetnya, artinya ke arah provider dan juga jaringan internet itu juga menjadi tanggung jawab dari kementerian terkait. Dan juga saya melihat orang tua juga belum siap di rumah. Kita lihat orang tua itu ya banyak juga yang stres gara-gara pelajaran anaknya yang SMP, SMA terutama itu jauh lebih sulit daripada kemampuan orang tuanya. Artinya edukasi terhadap orang tua untuk menerapkan belajar dari rumah ini perlu digalakkan lagi. Oke, kemudian kalau kita lihat memang dari sekian program yang diluncurkan oleh Kemendikbud ini, 3 program unggulan yang dianggap publik berhasil. Yang pertama adalah bantuan kuota internet itu mencapai 17,2%. Ini menandakan bahwa selama masa pandemi ini salah satu jalan belajar adalah internet. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dan publik cukup melihat ini salah satu gebrakan yang perlu diapresiasi. Dan yang kedua adalah dana BOS itu lebih fleksibel. Karena saya lihat di sekolah juga terkait jumlah guru yang PNS dan juga pengajarnya masih kurang. Dan guru honorer ini masih mendapatkan kurang kesejahteraannya. Jadi ini menjadi amunisi juga bagi kepala sekolah untuk memberikan reward kepada para guru honorer. Walaupun bukan hanya tentang itu ya. Dan juga dana KIP, Kartu Indonesia Pintar, mendapat apresiasi. Dan yang terakhir, di data yang disampaikan oleh Arus Survei Indonesia mempertanyakan Kemendikbud ini apakah sudah cukup menjawab inovasi di tengah
pembelajaran selama pandemi ini. Di sini dijawab 54,8% ya sudah cukup melakukan inovasi, dan 26,1% menjawab belum. Nah, ini cukup unik datanya. Belum sampai 60%, tapi mayoritas. Artinya apa? Publik saya lihat memaklumi sebenarnya bahwa kerja-kerja di tengah pandemi ini tidak mudah, tapi mereka mengapresiasi bahwa Kemendikbud sudah melakukan hal yang bisa dikatakan inovatif. Tapi dalam standar statistik ini menjadi tantangan juga bagi Kemendikbud secara keseluruhan untuk lebih memilih inovasi-inovasi yang lebih jauh, apalagi ketika bulan Juli sudah mulai tatap muka, walaupun akan tidak serentak ya, akan bertahap. Nah, ini akan menjadi PR tersendiri bagi Kemendikbud untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di awal untuk menyambung apa yang disampaikan dari Mas Ali Rifan selaku Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, dan juga nanti kepada para pembedah Ibu Ice dan juga Mas Fikri. Saya persilakan untuk membedahnya secara objektif dan sesuai dengan keilmuannya. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Sugandi selaku peneliti dari Arus Survei Indonesia yang telah menyampaikan pemaparannya ya, yang sangat melengkapi tadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Ari Rifan selaku Direktur Eksekutif sebagai pengantar. Baik, tadi mungkin kita bisa menggarisbawahi ya, ada optimisme dari adanya penggabungan dari Kemendikbud dan Ristekdikti ini untuk kemajuan riset dan research and development Indonesia ke depan. Dan menjadi PR bersama juga untuk berefleksi ya, bahwa tadi yang mungkin saya sebutkan di pengantar, bahwa belum adanya pemerataan pendidikan atau pemerataan akses pendidikan itu sendiri di seluruh provinsi di Indonesia, yang mungkin banyak yang meng-highlight teman-teman yang ada di sebelah timur sana, khususnya di daerah Papua, dan itu mungkin akan bisa kita diskusikan bersama nanti di sesi tanya jawab. Namun di sini langsung kita lanjut dengan pemaparan yang tidak kalah menarik dari Bunda Ice, dari Dr. Ice Khadijah MA selaku Independent Teacher Educator anggota BAN SM. Silakan kepada Bunda Ice, kami persilakan. Terima kasih telah melibatkan saya dalam acara pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Ali Rifan sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei ini, dan tentunya peneliti utama Bapak Budi Sugandi maupun peneliti-peneliti yang lain yang ada di saya masih lupa namanya, lembaga survei ini. Arus Survei Indonesia, Bu Ice. Arus Survei Indonesia. Yes. Iya. Saya senang sih melihat hasil surveinya, dan dalam beberapa poin ya memang terlihat itu terasa gitu ya. Namun izinkan saya melihat 3 aspek dari hasil penelitian tadi. Yang pertama, ketertarikan masyarakat yang prosentasenya tinggi untuk membuka kembali pendidikan atau persekolahan tatap muka ya, yang mana di sini barangkali memang kejenuhan telah memuncak, dan ini dialami anak-anak di seluruh dunia. Saya rasa semua mengalami kejenuhan ya, kita sendiri juga demikian. Namun perlu diantisipasi. Kalaupun saya dengar dalam berbagai berita di media sosial yang mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru nanti pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk membuka sekolah kembali. Namun perlu diingat, di sini ada penyesuaian yang besar sekali yang harus dilakukan, baik oleh lembaga satuan pendidikan maupun oleh anak-anak dan orang tua. Bayangkan setelah setahun tanpa menginjakkan kaki ke sekolah, tanpa bertemu gurunya, proses di depan layar, kemudian masuk ke sekolah. Ini ada konsekuensi secara psikis ya. Anak-anak
mulai masuk ke sekolah dengan kondisi psikologis yang goyah barangkali. Nah, ini perlu menjadi perhatian baik bagi kita semua secara masyarakat maupun Kemendikbud terutama. Harus memperhatikan bagaimana Kemendikbud akan merancang proses penyesuaian dalam arti waktu maupun kegiatan agar anak-anak kembali ke sekolah dalam tanda kutip sehat secara psikologis. Setelah mengalami turbulensi proses belajar di rumah yang macam-macam ya pengalamannya, ada yang proses daringnya itu memang menyenangkan, tapi tidak sedikit juga yang proses daringnya itu anak seolah-olah tidak belajar karena kecakapan guru yang masih kurang. Begitu juga fisik ya. Ini yang harus diantisipasi karena tentu saja kita tidak bisa mengatakan kita sudah bebas dari pandemi ini. Beberapa hari ini kita dibanjiri oleh berita dari India yang berjangkit kembali dan dalam jumlah korban yang cukup besar. Ini memang hasil survei pastinya masyarakat cenderung kembali pada proses belajar mengajar secara luring, secara tatap muka, karena ya orang tua rata-rata nih orang tua mengeluh. Seharusnya orang tua itu kan cuma cari nafkah. Tugas mengajar itu kan guru. Walaupun itu salah, tetapi itu sudah ada di dalam masyarakat. Jadi ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian. Lalu barangkali miskonsepsi masyarakat ketika mengatakan bahwa pembelajaran secara online itu tidak efektif. Karena di sini ini ada faktor subjektivitas dilihat dari pemahaman responden terhadap proses belajar mengajar daring tadi. Ya, ketika mungkin yang dibayangkan ya secara umum proses belajar tidak langsung itu ya tidak efektif karena nggak ketemu. Padahal ada yang bisa diupayakan untuk menjadikan proses pembelajaran daring ini tetap saja efektif. Kemudian yang ingin saya highlight berikutnya adalah pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi. Kita tidak bisa menghindari lagi tampaknya bahwa pemanfaatan teknologi, pengintegrasian teknologi dalam proses pendidikan ini harus berlanjut. Karena sudah tidak mungkin kita akan seperti tadi Mas Ali Rifan katakan, kita tidak mungkin sekolah itu bergantung pada guru untuk memberikan informasi, karena anak-anak sudah terpapar dengan informasi yang bermacam-macam dengan menggunakan platform teknologi. Nah, ini pastinya harus diteruskan. Namun kok saya berharap ada bukan pendampingan, tetapi menurut saya Kemendikbud perlu mengupayakan program-program memberikan banyak sekali panduan secara tidak langsung melalui aplikasi-aplikasi yang ada yang disebar secara luas dengan model yang sangat sederhana untuk memberikan wawasan kepada pada guru terutama dan orang tua bagaimana memanfaatkan dan menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Kalau sekarang ini kan masih kebanyakan guru bergantung pada webinar-webinar yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Namun menurut saya kalau ada tutorial-tutorial yang diberikan dalam jumlah yang banyak, bervariasi dengan sistem yang enteng begitu,
bisa disebar lewat WA dan seterusnya, barangkali guru akan mempelajari bagaimana memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Karena dalam pengalaman saya membimbing beberapa sekolah, memang muncul kreativitas guru untuk menggunakan platform-platform yang sangat sederhana dan tetap membuahkan proses pembelajaran yang interaktif, bahkan melalui WA pun bisa interaktif. Nah, ini mesti sebarluaskan kepada masyarakat secara terus-menerus. Karena kita tidak bisa menghindari nantinya pemanfaatan teknologi ini untuk mengefektifkan, lebih menggairahkan pendidikan. Dan kemudian yang lebih penting lagi, proses pembelajaran di kelas ketika kita nanti sudah lewat masa pandemi, proses pendidikan di kelas itu bukan lagi untuk menjejali anak-anak dengan pengetahuan. Karena yang dibutuhkan skill anak-anak pada abad ini adalah skill memanfaatkan pengetahuan itu untuk digunakan sebagai sebagai media untuk berlatih berpikir, untuk berlatih berkomunikasi. Jadi pengetahuan yang didapatkan tidak mandek di situ kemudian diuji pengetahuannya, tetapi bagaimana anak-anak memanfaatkan pengetahuan tersebut, menciptakan pengetahuan baru, menyampaikannya dengan lugas, bekerja sama dengan orang lain yang kemudian akan membuahkan kompetensi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan di era sekarang ini, di abad 21 ini. Nah, kemudian masih kembali lagi pada teknologi. Tadi Mas Gandhi juga menyebutkan bahwa kenapa di daerah-daerah yang terpencil tidak terjangkau oleh internet. Ini saya rasa bukan tanggung jawab Kemendikbud saja ya, mungkin ya kalau mau dibilang ini sih tanggung jawab negara begitu. Kominfo, kemudian jangan lupa pemerintah daerah juga harus berpartisipasi di sini. Pemerintah daerah juga harus tahu hasil dari survei-survei semacam ini dan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan APBD-nya. Karena jangan lupa bahwa APBD daerah itu juga harus dikeluarkan 20% untuk pendidikan. Bukan hanya APBN saja, tetapi APBD juga harus dikeluarkan. Nah, mungkin karena ketidaktahuan atau ya nggak tahulah, ketidaktahuan atau kecuekan atau apa dari pemerintah daerah, akhirnya dana yang 20% ini tidak keluar. Dan kalaupun keluar biasanya lebih condong pada pembelian barang-barang yang kemudian sekolah ya. Jadi beberapa kali saya ke daerah 3T, sekolah-sekolah sudah jelas listriknya biarpet, itu dikirim set LCD, laptop, lah, kapan mau pakainya? Nah, itu barangkali hasil-hasil survei ini perlu juga disosialisasikan kepada para pemerintah daerah untuk supaya tahu bagaimana memanfaatkan APBD mereka yang 20% itu. Terakhir yang ingin saya highlight adalah inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh Kemendikbud di sini ada bermacam-macam. Yang menurut saya di sini dibagi dua ya. Dan yang populer tampaknya adalah yang instan. Relaksasi dana BOS, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, pembiayaan sekolah. Ini adalah hal-hal yang memang secara instan jangka pendek dibutuhkan. Tetapi ketika melihat sekolah penggerak dan guru penggerak, ini adalah inovasi yang menurut saya ya, karena saya sebagai pelatih guru yang sudah malang melintang di dunia pelatihan guru dari Sabang sampai Merauke, ini sebenarnya adalah inovasi yang menurut saya sentral. Kenapa sentral? Karena guru penggerak ini
tampaknya kalau saya dengar dari teman-teman itu diseleksi ya. Orang-orang yang jadi guru penggerak itu adalah orang-orang yang memang sudah secara sukarela adalah guru-guru yang kreatif, guru-guru yang mau merelakan waktunya untuk belajar terus dan seterusnya, yang kemudian ditempatkan di daerahnya sebagai orang-orang yang akan menggerakkan, yang akan mengajak, terutama di sekolahnya sendiri, kemudian di komunitasnya, untuk merubah paradigma dalam proses belajar mengajar. Karena bagaimanapun juga, titik akhir keberhasilan pendidikan itu ada di ruang kelas. Titik akhir keberhasilan ada di ruang kelas. Sistem-sistem yang menata itu, kalau tidak nyampe ke dalam kelas, apa gunanya sebenarnya? Ya, nah saya melihat program sekolah penggerak, kemudian penggantian UN menjadi asesmen nasional, bukan asesmen kompetensi minimum ini loh ya. Kalau nggak salah saya pernah menyimak sesi dari Kemdikbud, asesmen kompetensi minimum itu hanya salah satu bagian daripada asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari 3, yang antara lain adalah asesmen minimum. Ini adalah program bidikan program yang menurut saya sebagai seorang teacher educator, ini adalah program-program fundamental yang dampaknya akan dalam jangka panjang. Walaupun pemrosesannya pasti akan banyak mengalami tantangan-tantangan karena harus bekerja sama dengan sekolah, harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan program, terutama yang saya garis bawahi di sini adalah sekolah penggerak dan guru penggerak. Ini jadi mungkin hasil survei ini juga perlu ditambah dengan penjelasan-penjelasan nantinya pada saat mempopulerkan hasil survei ini dan bagaimana nantinya menindaklanjuti, juga diikuti oleh informasi yang memberi edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah, dilakukan oleh Kemendikbud ini adalah inovasi yang memang beragam. Ada yang fundamental, kemudian dan jangka panjang, dan ada yang memang instan. Nah, boleh saya tambah sedikit tentang ujian nasional yang sudah lama sekali. Kalau saya memang beberapa tahun dari 2010 ya, itu menentang ujian nasional habis-habisan karena semakin terbukti bahwa ujian nasional itu menuai ketidakadilan dan kemudian diganti dengan asesmen. Yang asesmen nasional ini menurut saya lebih adil. Lebih adil dalam arti apa? Karena yang dinilai target penilaiannya bukan anak-anak, tetapi target penilaiannya adalah sekolah. Sekolah dilihat secara utuh. Jadi asesmen nasional itu ada survei lingkungan, ada survei karakter, dan asesmen kompetensi minimum. Yang menyangkut siswa secara langsung, hanya siswa adalah asesmen kompetensi minimum yang akan dilakukan secara acak ya. Anak-anaknya tidak semua anak ikut. Saya rasa congratulations dengan hasil survei ini. Dan tentunya hasil survei tidak mandek pada hasil survei, kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat sambil membantu mengedukasi masyarakat memahami upaya-upaya Kemdikbud yang harus juga menjadi perhatian masyarakat, orang tua dan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Ica. Luar biasa, tadi saya mencatat poin-poin yang sangat-sangat substantif dari Bunda Ica yang memang memberikan
pandangan baru Bunda, pandangan dan kesegaran baru dalam kita melihat tadi ada analisis dari perspektif pendampingan ya, dari perspektif orang tua, kemudian bagaimana ada adanya miskonsepsi atau subjektivitas tadi dalam pemahaman responden menilai gitu ya. Mungkin banyak yang belum terlalu paham bagaimana sih sistem pendidikan online yang baik dan lain sebagainya, serta tadi ada bagaimana kita bisa menggarisbawahi bahwa guru harus diberdayakan dulu ya Bunda, karena memang sebagai tenaga pengajar ini adalah corong utama dalam menyampaikan ilmu itu sendiri. Dan juga tadi ya terakhir adanya asesmen nasional ini sangat diperlukan sebagai bentuk ideal tadi ya dalam melakukan penilaian itu sendiri. Dan tentunya dana-dana tadi ya yang memang digelontorkan untuk sistem pendidikan lebih baik, ada 20% dari APBN tadi, perlu disesuaikan dan dimaksimalkan, karena seperti yang kita bahas di awal, pemerataan pendidikan ini sendiri mungkin juga bersumber dari bagaimana kemudian APBD kurang dipergunakan secara sesuai. Seperti itu mungkin dari Bunda Ica. Dan jika teman-teman ada yang mau bertanya, sudah boleh saya persilahkan melalui kolom komentar YouTube atau melalui room chat di Zoom meeting ini dengan format nama, _ asal institusi, dan juga pertanyaannya yang mau diajukan apa. Baik, terima kasih sekali lagi Bunda Ica. Kita bertemu lagi di sesi tanya jawab. Selanjutnya yang tidak kalah seru di sini akan ada pembahasan dari Mas Fikri Muslim MSc, ya selaku peneliti dari peneliti Pusat Penelitian Kependudukan dari LIPI. Silakan kepada Mas Fikri, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya izin dulu untuk share screen. Baik, silakan. Ya. Apakah sudah muncul, Mbak Intan? Masih loading di sini, Mas. Masih ya, mungkin sambil menunggu proses share screen. Pertama, terima kasih saya menyampaikan ucapan kepada ASI ya, Arus Survei Indonesia atas undangannya untuk bergabung di dalam diskusi siang ini, dan saya juga memberikan apresiasi yang tinggi. Selamat atas kegiatan survei yang sukses sudah dilakukan begitu terkait dengan isu-isu aktual tentang pendidikan nasional seperti itu. Kemudian mungkin sedikit saya overview dulu bahwa poin-poin yang akan saya sampaikan mungkin secara garis besar akan sifatnya mungkin akan menjadi menggarisbawahi apa yang menjadi temuan survei, tapi juga mungkin bisa jadi pelengkap juga atas temuan-temuan yang sudah disampaikan seperti itu. Muncul apa belum ya, Mbak? Sorry. Sudah muncul, Mas Fikri. Oke, siap. Sudah muncul, Mas. Ya. Saya mengambil judul tentang tantangan pendidikan tahun 2021 gitu karena kemarin di briefing sama Mas Budi Sugandi, tantangan di 2021 apa nih gitu kira-kira. Nah, kemudian saya coba mengemas dengan judul ini. Kemudian saya mulai dengan ini slide saya yang saya pendidikan di masa pandemi di tahun 2021 ini. Kemudian sedikit ini karena refleksi Hardiknas begitu, di judulnya begitu, saya kemudian coba Hardiknas pasti dengan kaitan erat dengan bagaimana pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara begitu kan. Di situ sistem pengajaran harus berfaedah bagi pembangunan jiwa, raga, bangsa dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat begitu kan. Salah satu pemikiran yang coba saya kutip adalah hal itu gitu. Tetapi tantangan keterbatasan akses menggambarkan bahwa ternyata sistem pengajaran di masa krisis ini masih banyak PR untuk kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat tadi gitu. Bagaimana kebutuhan rakyat akan infrastruktur, jaringan, internet dan sebagainya, itu ternyata kita masih jauh dari kondisi ideal, katakanlah seperti itu. Kemudian poin kedua yang coba saya kutip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan itu
seharusnya memerdekakan kehidupan manusia gitu. Tetapi lagi-lagi dari temuan-temuan di masa pandemi itu tadi, kondisi yang malah muncul adalah ternyata mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu masih apa ya, masih perlu kerja keras yang lebih lagi gitu, di mana pada akhirnya tidak menjadi merdeka, tetapi orang tua malah merasa terbebani. Misalnya sebagai contoh seperti itu, artinya kan pendidikan yang memerdekakan itu sendiri tadi belum bisa diwujudkan gitu. Nah, kemudian ini bagaimana kemudian strategi implementasi sebaiknya gitu. Kalau dalam pandangan saya, tadi memang menggarisbawahi lagi pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah itu diimplementasikan untuk wilayah-wilayah yang memang memungkinkan gitu. Artinya dia punya infrastruktur yang bagus, jaringan internet yang memang bagus begitu. Sehingga proses itu pun bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, untuk wilayah yang katakanlah wilayah 3T atau wilayah yang belum memungkinkan untuk proses daring, tentu harus katakanlah apa ya, disiapkan skenario model kunjungan begitu. Jadi ada salah satu teman saya yang juga kebetulan guru di daerah Salatiga begitu, dia bercerita bahwa ada wilayah-wilayah siswa dia atau tempat tinggal siswanya yang itu tidak punya akses terhadap internet gitu. Kemudian kebijakannya adalah melakukan kunjungan. Jadi guru yang melakukan kunjungan ke siswa gitu. Tetapi memang ini kemudian harus banyak hal yang harus diperhatikan. Katakanlah bagaimana kemudian prioritas kesehatan kepada guru yang harus melakukan kunjungan, bagaimana kemudian support setara, katakanlah untuk mungkin diberi insentif tambahan atau kemudian perlengkapan protokol kesehatan untuk guru itu kemudian disediakan. Nah, artinya catatan-catatan itu tetap harus diperhatikan gitu. Nah, kemudian tadi menyinggung rencana Juli atau rencana tahun ajaran baru itu kemudian pembukaan sekolah tatap muka begitu. Nah, apabila memang pembukaan sekolah tatap muka itu dilakukan, maka harus disiapkan alternatif penyelenggaraan secara blended learning gitu menurut saya. Artinya siswa dan orang tua siswa itu diberikan hak memilih pelaksanaan proses pembelajaran secara daring atau luring. Artinya itu tadi untuk masa transisi gitu. Kalau tadi Bu Ice kan menggarisbawahi bahwa ketika sudah setahun nggak sekolah, terus tiba-tiba dibuka dan harus kembali ke sekolah gitu kan, mungkin itu perlu adaptasi gitu. Nah, dalam masa transisi itu mungkin perlu ada alternatif blended learning seperti itu gitu. Jadi ada dua opsi untuk dipilih. Kemudian catatannya adalah penyelenggaraan sekolah tatap muka dapat dilakukan di wilayah yang tren penyebaran COVID-nya sudah rendah gitu. Kalau sesuai dengan temuan dari survei tadi bahwa dilakukan secara bertahap gitu, tidak serta-merta ke semua wilayah, dan juga penggunaan protokol kesehatan secara ketat gitu. Misalnya kemudian gurunya atau pihak sekolah lah katakanlah itu semua sudah divaksinasi, katakanlah seperti itu. Kemudian sekolah menyediakan protokol-protokol kesehatan, katakanlah mungkin kalau bisa lebih advance lagi, secara berkala siswa diberikan pemeriksaan atau testing untuk COVID, atau kemudian penyediaan cuci tangan yang sederhana-sederhana itu, masker dan sebagainya, itu kemudian juga harus dipikirkan gitu. Bagaimana kemudian pemerintah daerah mungkin bisa berperan banyak di dalam konteks ini gitu, karena secara kewenangan ketika operasionalisasi di lapangan kan kewenangan penyelenggaraan itu ada di pemerintah daerah gitu. Nah, kemudian tadi terakhir ini mungkin dari saya menyangkut dengan penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek begitu ya. Dari hasil temuan survei kan dinyatakan bahwa banyak masyarakat yang kemudian menganggap ini sesuatu yang sudah tepat gitu. Mungkin saya netral saja di dalam konteks ini, tetapi ada catatan beberapa dari saya bahwa penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek ini, saya belum tahu nih secara nomenklatur akan menjadi seperti apa. Bisa jadi atau ada potensi ini menjadi blunder dalam pendidikan nasional gitu. Tetapi semoga saja tidak demikian gitu. Blundernya dalam konteks yang pertama menurut saya beban berganda ini menjadi tugas berat bagi Kemendikbud Ristek nantinya gitu, karena ya katakanlah dengan kondisi sekarang Kemendikbud menjalankan fungsi Kemendikbud begitu, itu saja katakanlah walaupun memang secara kepuasan tadi dianggap mampu, kemudian juga kepuasan kepada Kemendikbud cukup tinggi, tetapi dengan ditambah lagi beban
tugas dan fungsi Ristek itu kan menjadi double beban buat dia gitu. Nah, itu menjadi catatan pertama. Kemudian ada periode krusial di masa transisi. Dalam konteks penyesuaian organisasi-organisasi, mudah-mudahan itu tidak memakan waktu terlalu lama gitu, sehingga dia bisa menjalankan tugas fungsi secara baik begitu. Jangan sampai di sisa periode pemerintahan, katakanlah tinggal berapa tahun lagi kan, hanya tinggal mungkin 2,5 tahun begitu, tapi kemudian perlu waktu lagi untuk reorganisasi dan segala macam. Nah, itu kan menjadi PR lagi gitu. Itu mungkin catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, potensi tumpang tindih tugas dan fungsi gitu. Antara riset dalam tanda petik risetnya Kemendikbud Ristek nanti dengan risetnya BRIN. Walaupun tadi disampaikan oleh Mas Budi bahwa pembagiannya jelas ya di riset terapan dan riset dasar gitu. Tetapi menurut saya masih akan ada kebingungan di dalam proses implementasinya nanti gitu. Kemudian juga agak sensitif juga ketika kemudian bagaimana kemudian dalam pengelolaan anggaran dana penelitian gitu. Itu jangan sampai, mohon maaf dalam tanda petik, akan hanya jadi ajang rebutan kue untuk anggaran penelitian gitu, di mana kemarin kan kita dengar dana abadi penelitian gitu dialokasikan cukup besar gitu. Nah, dalam konteks pengelolaan itu bagaimana nanti jangan sampai itu menjadi tarik-menarik di antara dua institusi tersebut. Kira-kira seperti itu dari saya. Mbak Kintan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri Muslim atas penyampaiannya selaku peneliti dari LIPI. Dan tadi bisa kita garis bawahi bersama teman-teman semua bahwa adanya ketimpangan sosial ekonomi ini menjadi salah satu kendala yang tadi sudah kita sepakati ya sebagai suatu hal yang memang menjadi bottleneck atau hambatan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Dan kondisi ekonomi ini mungkin akan sangat berdampak kepada keluarga prasejahtera yang mungkin perlu bekerja dan lain sebagainya, namun juga dibebani pekerjaan untuk mendampingi anaknya. Kemudian tadi juga telah disampaikan beberapa kutipan atau pandangan dari Ki Hajar Dewantara yang mana mengatakan bahwa pendidikan itu seharusnya memerdekakan dan juga bagaimana kita melihat kebutuhan rakyat dari sudut pandang akan infrastruktur. Jadi bagaimana kita mau menyeimbangkan antara pertumbuhan atau kemajuan infrastruktur dan juga kualitas SDM yang ingin kita tingkatkan. Dan juga mungkin tadi sudah ditutup oleh Mas Fikri dengan rekomendasi-rekomendasi serta poin-poin yang bisa kita highlight bersama terkait bagaimana anggaran penelitian dan lain sebagainya ini kemudian disalurkan secara optimal, melainkan bukan hanya berebut anggaran saja seperti itu, agar bagaimana pendidikan atau sistem penelitian kita semakin membaik dan membaik lagi. Baik, dengan disampaikannya paparan dari Mas Fikri barusan menandakan bahwa kita telah memasuki sesi untuk tanya jawab. Dan di sini sudah banyak sekali teman-teman yang penasaran atau tidak sabar untuk berdiskusi bersama pembicara-pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Salah satunya di sini dari yang bernama Mahfud Papua yang hendak menyampaikan pertanyaannya atau berdiskusi secara langsung ya, Mas Mahfud. Di sini meminta untuk on video. Silakan kepada Mas Mahfud untuk penyampaian pertanyaannya diharapkan singkat, padat, dan jelas. Baik. Perkenalkan diri dulu Mas Mahfud, nama dan asal. Baik. Kedengaran Mbak ya? Siap, terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mahfud. Saya asal dari Papua. Lokasinya di Jayapura. Saya mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri DN Fatahul Muluk Papua. Baik, langsung saja. Mohon izin sebelumnya jika kata-kata kami nanti ada agak kurang sopan atau kurang berkenan. Mohon izin sebelumnya karena ini adalah sudah lama kami pendam tentang situasi pandemi COVID-19 yang dialami oleh pendidikan khususnya di wilayah Papua. Baik, langsung saja. Saya sangat miris mendengar barusan dari salah satu penjelasan pemateri bahwasanya Indonesia memasuki peringkat nomor 4 ya, paling bawah. Nah, hal itu jika memang pemerintah sudah atau tim peneliti sudah menemukan hal yang seperti itu,
Kan di Indonesia ini ada wilayah yang maju, ada yang tidak maju. Seharusnya dalam metode yang diterapkan dalam masa pandemi COVID-19 secara otomatis, mengingat situasi dan kondisi di masing-masing wilayah tidak sama, ada yang maju dan tidak, seharusnya dibedakan metodenya. Dalam kenyataan di Indonesia semua sama, baik di Papua atau di luar Papua itu sama metodenya. Itu. Jadi kami ingin menyampaikan bahwasanya inilah kegagalan daripada pemerintah, khususnya Mendikbud dan lain sebagainya. Karena kami di IAIN, maka kami ada di bawah naungan Menteri Agama. Itu. Terus yang kedua, yang ingin kami sampaikan juga, masalah bantuan subsidi kuoto. Subsidi kuoto ini saya mendengar barusan, bahkan kami juga sempat tahu tentang subsidi kuoto itu. Apakah pemerintah sudah mengawal sampai ke pedalaman-pedalaman? Apalagi Bapak mohon izin, kami di Jayapura ini menjadi jantung, menjadi ibu kota di Provinsi Papua. Akan tetapi masalah kuoto internet sangat miris. Artinya apa? Artinya dalam realisasinya, nah itu yang saya ingin pertanyakan, sudahkah Bapak ini mengawal gitu? Dari apa yang berwenang sudahkah mengawal? Jika tidak, berarti Bapak hanya menikmati fasilitas saja, sedangkan kualitas daripada mahasiswa tidak didahulukan. Itu yang ingin kami sampaikan, Bapak. Mungkin singkat saja dari kami, yang menjadi apa kritikan, maaf ya, karena kami ingin mengkritik Bapak. Mohon izin, fasilitas negara jangan hanya dinikmati, melainkan tolong jangan hanya melihat Papua dengan sebelah mata saja, Bapak. Jika Bapak memang betul-betul bertanggung jawab atas amanah yang Bapak ini, yang Bapak emban, maka kami tunggu ke Papua. Kami tunggu Bapak diskusi di Papua itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat komprehensif dan kritis pertanyaannya. Dan di sini saya merangkum untuk pertanyaannya ada dua. Yang pertama, sebenarnya yang pertama ini merupakan rekomendasi ya, rekomendasi sekaligus diskusi yang mungkin akan memantik ya untuk jawaban pembicara nanti, yang terkait bagaimana sistem pendidikan ini seharusnya dibedakan antara daerah satu dengan daerah lainnya disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia atau akses infrastruktur yang ada di daerah masing-masing. Dan mungkin itu relate atau menyambung juga dengan atau selaras ya dengan yang tadi Mas Fikri sempat sampaikan ya di bagian akhir presentasinya. Kemudian dan mungkin pertanyaan pertama ini tidak wajib untuk dijawab oleh keseluruhan pembicara, dan yang pertanyaan kedua adalah apakah sudah ada pengawalan terkait diseminasi atau distribusi kuota internet kepada para pelajar-pelajar yang ada di berbagai daerah di Indonesia, karena memang menyangkut adanya ketimpangan akses itu sendiri. Apakah sudah ada pengawalan tersebut? Terima kasih. Silakan untuk jawabannya mungkin dapat dimulai oleh Mas Budi Sugandi, dapat mengawali. Terima kasih. Silakan Mas Budi. Oke, makasih Mbak Kintan. Jadi nanti saya coba jawab semampu saya. Nanti silakan ditambahkan oleh Bu Ice dan Mas Fikri jika ada yang dirasa perlu ditambahkan. Paham begini, memang penanya tadi sahabat kita ya dari Papua, karena semua kita ini bersahabat ya. Kebetulan saya udah 3 kali ke Papua. Saya senang sekali dengan rekan-rekan di sana. Data PISA yang dikutip tadi itu adalah data setiap 3 tahun sekali. Jadi memang kita ketika kritik itu hadir, memang tidak tepat juga ketika kita langsung melesatkan kepada satu orang begitu pada satu dekade, karena itu sudah sejak tahun mungkin 2002 atau sebelum sudah ada rutin setiap 3 tahun sekali. Nah, yang saya lihat memang salah satu concern dari Mas Menteri itu adalah ingin meningkatkan skor PISA tadi. Dalam arti begini, memang beliau yang saya tangkap tidak terlalu kepada ranking-rankingan ya, tapi bagaimana penguasaan terhadap literasi, numerasi itu bisa ditingkatkan. Nah, nanti kita lihat, jadi ini bukan ranah saya juga menjawab apakah beliau mampu atau tidak, tapi kita nanti bisa menilai dari skor ketika muncul data terbaru. Dari situlah kita bisa objektif menilai apakah rencana atau terobosan yang dilakukan oleh Mas Nadiem Makarim selaku Mendikbud Ristek sekarang
mampu menjawab itu atau tidak. Salah satu yang saya lihat adalah misalnya terkait penghapusan UN ya, dan juga ada penguatan di bidang lain seperti profil Pancasila, kemudian penguatan literasi dan numerasi. Sekali lagi kita akan menilai di PISA yang keluar nanti. Kemudian terkait ketimpangan pendidikan ya. Saya rasa memang sekarang dari kebijakan ada reformasi ya, dari yang awalnya sentralisasi ke desentralisasi. Nah, ini memang salah satu cara yang dipilih pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Walaupun ya ada kritik dari daerah begitu, dan saya rasa selama itu konstruktif bisa disampaikan. Tapi kalau bicara kebijakan, tentu jawabannya adalah desentralisasi tadi. Nah, kita bicara desentralisasi itu berarti bukan hanya tugas pusat, tapi kalau kita bicara ranah di tingkat provinsi, itu juga sudah punya wewenang yang lebih luas lagi dari sisi kebijakan. Jadi, Mas juga perlu menagih juga kepada dinas-dinas di provinsinya. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya terkait kuota internet. Nah, saya rasa juga lebih tepat juga nanti dari kementerian yang menjawabnya, tapi saya coba juga mendalami ini karena saya memang fokus ke bidang pendidikan ya. Yang saya tahu itu adalah ada sinergi antara pemerintah dengan sekolah sendiri. Jadi sekolah itu menginput data setiap siswa dan dikirimkan kepada pusat. Nah, ketika ada siswa atau mahasiswa tidak dapat kuota internet tersebut, berarti perlu dicek juga satu memang dari sisi pemerintah pusat sendiri, yang kedua adalah bagaimana sistem di sekolah itu. Karena terkait dengan waktu yang dikirimkan harus sesuai dengan waktunya, kalau tidak tentu akan hangus ya, dan seterusnya. Jadi pengecekan secara bertahap dan berlevel itu juga penting terkait kuota internet tadi. Nah, kalau terkait Papua, saya juga tidak terlalu tahu banyak, tapi saya kalau nggak salah pernah lihat di Instagramnya Mas Menteri beberapa bulan lalu baru ke Papua kalau nggak salah itu bersama dirjen-dirjennya. Itu aja yang saya tahu ya terkait informasi Papua tadi. Itu yang bisa saya jawab, Mas, terkait Mbak Kintan terkait pertanyaan yang pertama. Mungkin ada yang lain juga mau menambahkan termasuk Bu Ice dan Mas Fikri ya. Silakan. Mas Gandhi, silakan Mas. Saya menambahkan. Baik, Bu. Sorry, silakan. Silakan Pak Fikri terlebih dahulu. Tidak apa-apa Bunda Ice. Silakan Bu Ice. Oh iya. Iya. Saya ingin menambah. Jadi Pak Mahfud perkara PISA itu hanya salah satu rujukan saja. Rujukan negara untuk melihat literasi membaca, literasi ilmu pengetahuan alam, dan literasi ada 3 literasi ya, literasi matematika, literasi membaca, dan literasi sains. Nah, kalau sekarang jadi ini tuh salah satu rujukan saja. Jadi bukan ingin melihat, bukan berlomba ingin melihat kita ranking di mana. Tetapi itu kan bagus untuk sebagai sebagai cek lah. Kalaupun cek tekanan darah itu bukan pakai alat yang sangat akurat, tetapi paling tidak tahu kira-kira ancar-ancar. Nah, kenapa itu yang dipakai? Karena itu mengukur tingkat literasi. Nah, kenapa sih kita itu belajar banyak hal? Kenapa? Ya supaya literate dalam menyelenggarakan kehidupan kita. Nah, kalau sekarang ada terobosan bahwa pemerintah atau Kemendikbud sekarang mengusulkan adanya atau menggagas adanya asesmen nasional yang di dalamnya ada asesmen kecukupan minimal atau AKM yang bertujuan mengukur literasi membaca dan literasi numerik anak-anak, itu juga tidak akan serta-merta kemudian meningkat dalam waktu 1-2 tahun. Ini ada proses yang panjang.
membangun tingkat literasi. Literasi kita ada di tingkat yang bawah seperti itu, untuk mengangkatnya juga tidak serta-merta. Tidak hanya kejar-kejaran latihan soal supaya nilainya bagus, nanti hasil tes literasinya bagus, hasil tes PISA-nya bagus. Tidak bisa begitu. Karena ini butuh proses. Meningkatkan literasi baik membaca maupun numerik ini adalah melalui proses, dan tidak bisa dalam setahun atau 2 tahun kemudian nanti keluar hasilnya Indonesia menyamai Singapura gitu. Enggak begitu. Butuh waktu yang agak lama. Jadi menurut saya ketika berbicara keadilan akses maupun kualitas, ini ranahnya ada di banyak tangan ya. Banyak tangan. Dan kalau sekarang kalau saya melihat program yang dibidik Kemdikbud saat ini untuk meratakan itu adalah melalui sekolah penggerak ini, yang nantinya mudah-mudahan akan menjadi virus virus pemerataan kualitas maupun akses. Dan ini yang kelihatannya sepele, tetapi menurut saya akan berdampak cukup besar. Dan ingat ya Pak Mahfud, bahwa berbicara pemerataan tadi, tanggung jawabnya ada di banyak tangan. Makasih. Baik, terima kasih Bunda Ica atas jawabannya. Bisa sekalian dilengkapi, silakan kepada Pak Mas Fikri. Silakan untuk jika ada, apakah ada tanggapan dari Mas Fikri? Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Gintan. Mungkin saya hanya sedikit saja mungkin ikut komentar begitu, bahwa ya secara substansi saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Mahfud begitu kan, bahwa pendekatan metodologis untuk pelaksanaan kebijakan ini jangan disamaratakan gitu. Makanya kan kemudian saya coba dalam pemaparan juga memberikan alternatif ketika bagaimana wilayah 3T, bagaimana kemudian model kunjungan begitu. Nah, artinya di situ itu pun juga saya peroleh dari informasi-informasi ketika saya bertanya di lapangan seperti itu, bahwa ada proses yang mungkin kalau kebijakan katakanlah secara nasional, Kemendikbud kan memang harus merumuskan kebijakan yang namanya kebijakan yang sifatnya berlaku untuk semua begitu memang. Nah, kemudian tetapi pada tataran implementasi kan dibuka kesempatan untuk berinovasi kepada pemerintah daerah begitu kan, sebagai pemegang kewenangan pelaksana di tingkat daerah begitu. Nah, makanya kemudian memang perlu sinergis koordinasi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini gitu. Nah, kemudian sedikit juga mungkin sedikit sharing begitu dari sisi mungkin kami di kelembagaan kami di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI begitu, kebetulan saya ada istilahnya di kami adalah klaster penelitian SDM tenaga kerja dengan sub-klasternya adalah pendidikan begitu. Nah, kami kebetulan di tahun lalu juga memiliki riset Mas di Papua, tetapi memang bukan di provinsi Papuanya, tetapi di provinsi Papua Barat bertema pendidikan juga begitu. Nah, mungkin nanti kalau tertarik gitu bisa kami bukukan begitu, walaupun saya bukan timnya secara langsung gitu, tapi saya juga mungkin ikut promosi begitu. Judul bukunya menjadi pendidikan sebagai jalan terang gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk sumbangsih kami gitu, bagaimana kemudian ya mudah-mudahan bisa berperan untuk Papua gitu. Dalam prosesnya pun kami tidak berjalan sendiri begitu. Kami juga selalu koordinasi dengan Kemendikbud saat itu masih dengan Pak James Modo ya. Kebetulan beliau saat itu sahli di Kemendikbud begitu, dan di tingkat daerahnya kami juga selalu berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat begitu. Artinya ya dalam tanda petik kami tidak hanya menikmati fasilitas negara, mungkin dalam konteks seperti itu saya ingin sharingnya seperti itu gitu. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Mas Fikri atas jawabannya, dan dengan tadi Mas Fikri sudah menyampaikan tanggapannya ya, kita bisa langsung move ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Mahfud ya dari Papua sudah menyampaikan pertanyaannya secara sangat kritis. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari kolom komentar yang ada di YouTube dari Mas Ali Mudasir.
bagaimana cara dan kebijakan pemerintah agar lebih maksimal dalam mendobrak dunia pendidikan di Indonesia melalui inovasi pendidikan, terutama mendesaknya kebutuhan wajib meskipun di era jarak jauh untuk gaspol agar penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tetap terjamin. Nah, jadi mungkin intisari dari pertanyaan ini adalah pendekatan kebijakan pemerintah agar bisa kemudian mendobrak dunia pendidikan dengan inovasi-inovasinya agar memang pendidikan jarak jauh ini masih tetap akan bermutu atau mutunya sangat terjamin untuk pendidikan di Indonesia. Karena mungkin ketika kita bicara pendidikan luring ya, untuk kita move semua ke pendidikan luring, akan ada hambatan-hambatan yang sifatnya mengancam dari penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi, Mas Ali Mudasir bertanya, jika kita ingin tetap melaksanakan pendidikan jarak jauh ini, bagaimana kemudian kebijakan pemerintah atau pendekatan cara yang bisa kita lakukan untuk menjamin mutu dari sistem pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan daring ini? Silakan mungkin dapat diawali oleh Mas Budi Sugandi. Atau yang lain dulu ya, Bu Ica atau Mas Fikri dulu ya, gantian biar saya bisa nyontek. Silakan kepada Bunda Ica untuk merespon pertanyaan tersebut. Terima kasih. Iya, saya rasa saya kembali pada kebijakan yang sekarang yang telah dikeluarkan sejak awal Mas Menteri menjabat ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sesuatu yang sangat besar. Itu adalah sebuah inovasi yang kemudian harus diikuti oleh banyak sekali upaya-upaya yang antara lain dalam hal ini diwujudkan dalam upaya program Kampus Merdeka, program digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak. Ini adalah menurut saya adalah inovasi-inovasi andalan untuk mendobrak, mempercepat pemerataan akses dan maupun kualitas di dalam program Kampus Merdeka. Kampus diberi kemerdekaan untuk misalnya mahasiswa pada semester tertentu bisa magang, bisa melakukan ini adalah inovasi untuk mempercepat peningkatan kualitas. Kemudian program digitalisasi sekolah. Nah, ini lebih kompleks menurut saya karena di sini harus ada perubahan mindset bagaimana memanfaatkan platform digital untuk membantu sekolah berkembang. Dan ini sudah diluncurkan dan saya yakin kalau sudah diluncurkan pastinya dari Kemdikbud ada upaya-upaya. Saya katakan ini sesuatu yang tidak mudah. Challenge-nya, tantangannya banyak sekali dan pasti kalau yang tidak barangkali seperti saya yang berada di melihat begitu. Nah, ini nanti mau diapakan, pasti akan menuai banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Tapi saya yakin Kemdikbud pasti melakukannya dengan baik. Kemudian program sekolah penggerak dan guru penggerak ini karena saya sebagai pelatih guru yang fokus pada pengembangan guru sudah cukup lama, maka menurut saya ini adalah inovasi yang keren banget. Kenapa? Karena kemudian dari seluruh wilayah di Republik ini dipilih orang-orang yang mampu menggerakkan, kemudian orang-orang ini dibekali dengan pengetahuan tentang paradigma mendidik dan mengajar yang lebih efektif, yang lebih membantu anak berkembang kemampuan berpikirnya, berkembang karakternya, dan yang kemudian guru penggerak ini kembali ke tempatnya masing-masing berperan sebagai agent of change. Nah, lebih tinggi lagi ketika lembaga, yaitu sekolah penggerak. Sekolah penggerak di sini dilihat bagaimana kepala sekolah menggerakkan
anggotanya menggerakkan sivitas akademika di sekolahnya, yang kemudian sekolah tersebut juga menjadi agent of change di wilayah masing-masing, bukan karena kecanggihan-kecanggihan yang dilakukan, tetapi karena inovasi, transformasi yang dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan konteks mereka. Ini menurut saya terobosan yang keren sekali dan akan mempercepat perubahan pendidikan kita di Indonesia. Saya rasa itu yang menurut saya akan membantu kita semua segera menikmati akses terhadap akses pendidikan itu sendiri maupun kualitas. Kemudian platform-platform yang diciptakan sekarang sudah mulai seperti portal guru berbagi, guru belajar. Di situ ada ribuan guru yang saling berkomunikasi, dan saya tidak menyangka ketika pertama kali diluncurkan portal guru berbagi, dalam waktu berapa hari saya lihat lagi, yang berbagi sudah cukup banyak, yang mengakses sudah ratusan ribu dalam waktu beberapa hari. Jadi sebenarnya arahnya sudah ada, nah tinggal bagaimana implementasi dan perjalanannya nanti selanjutnya gitu. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Baik. Mbak Kintan. Baik, terima kasih Bu Ica. Bunda Ica ya, tadi sangat-sangat menjawab dan sangat-sangat kontekstual dengan permasalahan yang saat ini terjadi dan dengan pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan tentunya. Baik, silakan, karena mungkin waktu kita terbatas, saya beri kesempatan untuk Mas Fikri untuk menjawab, menanggapi. Silakan Mas Fikri. Oke, saya kira jawaban Bu Ica tadi sudah sangat komprehensif ya, teman-teman. Ya mungkin saya hanya sedikit berkomentar saja terkait dengan mungkin kalau dalam pandangan saya, katakanlah dengan perkembangan ICT sekarang ya, mungkin dalam tanda petik bisa dibilang digitalisasi pendidikan itu menjadi satu keniscayaan lah. Tetapi memang pada prosesnya butuh waktu dan antar wilayah akan berbeda-beda gitu. Tetapi kemudian ketika tadi ditanya kemudian secara kebijakan apa gitu, mungkin kalau saya sementara ini ke pemerataan akses gitulah. Jadi ya nonsen ketika kita mau digitalisasi pendidikan tetapi secara akses kita masih belum merata gitu. Nah, makanya kemudian kebijakan dalam bagaimana membangun infrastruktur dalam konteks akses digitalisasi itu bisa merata ke semua wilayah. Kira-kira kalau saya dalam konteks kebijakan perlu di-push di sisi itu, Mbak Kintan. Terima kasih. Baik, terima kasih, sangat singkat, padat, dan jelas dari Mas Fikri. Dan silakan terakhir dari Mas Gandhi untuk menyampaikan jawabannya. Ya, ini pas 3 ini. Kalau sholat kan witir ya, setelah itu penutup ini. Jadi pertama saya to the point aja. Setuju banget dengan 2 pemateri sebelumnya terkait teknologi hadir di situ. Kalau boleh menambahkan terkait kearifan lokal itu harus menjadi concern ya, karena itulah yang menjadi power Indonesia saya lihat. Jadi yang daerah bagus secara kemaritiman itu harus diperkuat, yang secara ini subur tanahnya tentu pertanian harus diperkuat. Jadi fokus ke kearifan lokal atau local wisdom ke depannya. Kemudian yang paling penting saya rasa adalah terkait kurikulum. Kita tahu dalam dunia pendidikan kita sepakat bahwa kurikulum is the heart of the education. Jadi jangan pun sebelum pandemi, kurikulum itu hal yang dinamis, kebutuhan belajar juga dinamis. Jadi kalau saya pribadi merasa harus ada kurikulum baru di sini ketika menghadapi era baru juga. Jadi kita jangan hanya bicara new normal, tapi dengan cara yang old atau lama, tapi harus new dari sisi kurikulum, penggunaan teknologi, dan seterusnya. Nah, di kurikulum ini sebenarnya secara holistik mampu sebenarnya memapping, mereka-reka apa sih tugas daripada guru, siswa,
sampai dengan stakeholder secara keseluruhan. Jadi kalau saya sendiri dalam kesempatan ini mendorong untuk perubahan ke kurikulum baru. Walaupun yang lain seperti hasil temuan Arus survei sebenarnya bahwa teknologi harus hadir di pendidikan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Gandhi. Dan terakhir, sebelum saya menutup agenda kita pada hari ini, kami mungkin ingin mendengar penutup ya atau closing statement dari Mas Ali Rifan selaku Direktur Eksekutif dari Survei Data Indonesia. Silakan kepada Mas Ali Rifan. Maaf, Arus Survei Indonesia. Silakan kepada Mas Ali Rifan selaku Direktur Terima Eksekutif kasih Arus Survei Indonesia. Mbak Intan atas waktunya. Sebagai penutup, pertama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bunda Ice, Mas Fikri, Mas Budi Sugandi, yang sudah memperkaya khazanah ya, diskursus pendidikan. Jadi sudah sangat luar biasa, sudah sangat lengkap. Jadi sudah nggak perlu saya tambahi. Saya hanya memberi 3 catatan temuan survei kami. Ini juga perlu kita highlight. Pertama adalah yang menjadi catatan kami bahwa animo atau harapan masyarakat pendidikan tatap muka dibuka itu sangat tinggi. Nah, ini menjadi catatan pertama. Datanya sangat tinggi, harapan masyarakat pendidikan tatap muka dibuka kembali. Pertama. Yang kedua, bahwa kendati nanti dibuka, tapi pendidikan harus tetap terintegrasi dengan teknologi. Jadi teknologi juga menjadi kebutuhan yang penting di masa sekarang dan masa mendatang, meskipun nanti tetap muka. Kemudian catatan yang ketiga adalah inovasi program Kemendikbud rupanya mendapat respon positif dari publik. Artinya ketika kemarin Nadiem Makarim dilantik kembali oleh Presiden Jokowi, ini terkonfirmasi oleh data kami bahwa beliau masih dipercaya oleh publik untuk memimpin Kemendikbud yang sekarang digabung Kemendikbud Ristek. Nah, kira-kira itu catatan dari kami, 3 catatan sebagai penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada rekan-rekan media dan semua tamu undangan. Terima kasih kepada Mbak Kintan sebagai pembawa acara yang top. Oke, dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali Rifan atas penutupnya, dan agar secara resmi kita akhiri, izinkan saya menutup acara kita pada hari ini dengan beberapa kata-kata kesimpulan juga yang saya catat. Digitalisasi adalah keniscayaan. Pendidikan harus tetap disesuaikan dengan zaman yang berkembang. Akses, kualitas tenaga pengajar, dan infrastruktur harus didahulukan mencapai pemerataan. Kerjasama berbagai stakeholder harus digalakan, dan optimisme perlu dikuatkan untuk menyongsong pendidikan era baru, cara baru yang kontekstual dan tetap memerdekakan. Saya Kintan, selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kualitas, salam pemerataan. Terima kasih. Terima kasih, kasih Bu Ica, Mas terima Fikri. kasih. Izin live ya karena ditunggu meeting. Rapat sibuk ya. Sehat selalu Bu Ica. Iya, terima kasih. Ya. Mas Fikri, makasih juga. Terima kasih, pamit juga. Gabung. Assalamualaikum. Ya, Mbak Kintan, thank you ya. Terima kasih. Mbak Kintan juga, Mas Mantap Arifan. tadi bawa acaranya sudah top. Mas Fikri juga mantap. Makasih. Baik. Teman-teman media, makasih.